Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Taufik Fathur Rahman, guru SMA Negeri 1 Patek Raja, ingin menyampaikan revisi tentang penyiapan dokumen dan input data pribadi pada PPDB SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Ini sesuai dengan Juknis PPDB SMA SMK Jateng nomor 421/6356 tanggal 2 Juni 2020. Demo PPDB SMAN Jateng 2020 ini nanti situs demonya bisa dibuka di jateng.demo.siap-ppdb.com. Sedangkan pada saat pendaftaran tanggal 17 sampai 25 Juni 2020 bisa dibuka di ppdb.jatengprof.go.id. Ada beberapa perubahan yang perlu anak-anak ketahui, yaitu satu di pendaftaran. Pendaftaran dibuka tanggal 17 Juni 2020, mulainya pukul 8.00 pagi. Dan ditutup pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, pukul 16.00 WIB. Perubahan yang kedua yaitu daftar ulang yang semula tanggal 1 sampai 3 Juli 2020, sekarang diperpanjang menjadi tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2020, dalam rangka untuk mengurangi penumpukan peserta didik dan orang tua yang daftar ulang ke sekolah. Kemudian ada hal baru berikutnya, yaitu pada pendaftaran jalur zonasi. Pada pendaftaran sebelumnya jalur zonasi, memilih SMA atau satuan pendidikan yang bisa kita pilih hanya ada satu saja. Sementara pada aturan yang terbaru, pada jalur zonasi, calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasinya. Sehingga kalau misalnya ada 7 sekolah dalam zonasinya, anak bisa memilih 3 sekolah dari 7 sekolah. Tapi kalau hanya ada 2 sekolah dalam zonasinya, ya berarti hanya maksimal 2 yang bisa dipilih. Kemudian ada beberapa perubahan dalam tata cara pendaftaran yang perlu disiapkan. Satu, ini sama, yaitu membuka situs ppdb.jatengprof.go.id. Dua, ini juga masih sama, surat pernyataan kebenaran dokumen. Tiga, registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri. Sama, menginput data pribadi, sama, mengunggah surat pernyataan kebenaran dokumen, sama. Nah, yang baru ini, mengunggah surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Berikutnya yang baru, bagi peserta didik yang mau mencantumkan piagam prestasi penghargaan, ini harus mengunggah piagamnya. Kemudian 8, kalau sebelumnya hanya sampai di sini, putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19, sekarang ditambah dengan tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki risiko tertular COVID-19. Sedangkan yang lainnya sama. Kalau nanti dari luar provinsi, tetap harus mengunggah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan dengan catatan anak tersebut adalah siswa dari Provinsi Jawa Tengah. Yang baru berikutnya nomor 9 nih. Calon peserta didik menyatakan diri bersedia atau tidak bersedia disalurkan pada jalur zonasi. Nomor 10 ini masih sama. Calon peserta didik harus memenuhi keseluruhan tahapan dan proses input data yang diperlukan dalam sistem aplikasi PPDB. 11 sama, jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB.
Kemudian persiapan dokumen pribadi. 1. Ini sudah ada dulu. Surat pernyataan kebenaran dokumen. 2. Surat keterangan nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Ini harus ada ini. Ini baru. 3. Piagam prestasi penghargaan. Ini harus disiapkan, diupload ya. Kalau pernah juara. 4. Surat keterangan. Ini sama seperti dulu. Untuk diupload juga kalau anak tenaga medis, tapi ini tambahannya yang warna merah ini. 5. Dokumen difoto atau di-scan tapi harus terbaca jelas dengan ukuran maksimum adalah 1 MB, kalau bisa di bawahnya. Nanti pada saat daftar ulang dokumen ditunjukkan. Contoh surat pernyataan kebenaran dokumen sama dengan seperti yang terdahulu ya, seperti ini. Ini sama. Contoh surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Nah, ini bisa dilihat. Nanti untuk kurikulum 2013 terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Tapi kurikulum 2006 terdiri dari pengetahuan saja. Ini silakan nanti tanda tangani oleh kepala sekolah dan dicap sekolah. Kemudian piagam penghargaan, piagam prestasi penghargaan sebagai juara. Ini juga nanti diupload, difoto, di-scan. Nanti untuk diupload. Contoh input data pribadi PPDB. Nah, ini sama dengan yang terdahulu. NISN, nama sekolah, kemudian provinsi sekolah, tahun lulusnya kapan, jenis lulusan, tempat tanggal lahir, alamat dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nomor HP, nomor induk kependudukan, tanggal kartu keluarga, nomor kartu keluarga, nomor surat keterangan domisili kalau punya, nomor surat keterangan pondok kalau punya, nomor surat tugas tenaga medis kalau punya, nomor KIP, kartu miskin kalau punya. Nah, siapkan juga ini sama aktif untuk password untuk aktivasi akun. Nah, siapkan. Kemudian contoh input data pribadi selanjutnya ini status pindah orang tua. Kalau pindah orang tua ini disiapkan sesuai dengan ini ya, sama seperti terdahulu. Nilai rata-rata rapot dari surat keterangan rapot tadi masukkan ke sini. Nilai kejuaraan kalau punya ini juga masukkan lagi sama seperti kemarin. Kalau misalnya pernah juara 1 atletik, kemudian tahun sebelumnya juara 3 atletik, yang diunggah juara 1 atletik kalau sama-sama dalam kabupaten ya, yang tertinggi. Kalau punya juara yang lain yang tidak sama dengan atletik, misalnya olimpiade matematika, silahkan untuk diunggah. Misalnya kalau tidak dilanjutkan untuk jenjang lebih tinggi, berarti tidak berjenjang, silahkan dimasukkan minimal tingkat provinsi. Ya. Kemudian nilai akreditasi siapkan juga. Dokumen yang diunggah, surat pernyataan kebenaran dokumen, surat keterangan nilai rapot, ini harus ada semua dua-duanya. Ini kalau punya yang penghargaan sebagai juara atau surat tenaga medis, surat keterangan tenaga medis jika punya. Nah, demikian anak-anak revisi untuk tutorial tahap 1. Kenapa saya sampaikan? Karena penting sekali agar penyiapan dokumen isian input dan data pribadi bisa benar-benar mempermudah anak-anak semua. Dan sudah selesai saya lakukan. Nanti dilanjutkan untuk tutorial tahap 2 yaitu ajuan akun. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.